Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Nabi khair kaifa haluka? Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Ya akhwati jami'an. Oh, aku semua ya, belum ada yang gabung dari ikhwan ya. Nah, la basa. Jadi, insyaallah fi hadhihi laila al-mubarakah nahnu sanadrusu sawiyan ma tata'alaku bil istidad persiapan gitu ya. Persiapan event Brilliant ah, satu Brilliant ya bentar ya. Satu lupa nama eventnya. Lahbah. Brilliant Islamic Olympiad 2024. Nah, jadi seperti ini untuk yang sudah pernah ikut mungkin nggak akan kaget ya dengan apa namanya lomba ini dan juga apa namanya kisi-kisinya gitu. Karena ada beberapa materi yang belum diajarkan atau memang belum didapat di MAP. Nah, untuk teman-teman yang udah pernah ikutan, insya Allah nggak kaget. Sedangkan untuk teman-teman yang baru pertama kali ikutan, nggak usah khawatir ya. Dan juga Ustadz apa namanya, kasih bocoran dikit. Ini masih kisi-kisi mentahan ya. Fixnya itu akan dikirim nanti. Nah, kebetulan Ustadz minta tolong ke apa namanya ke panitia buat kasih kisi-kisi gambarannya kayak gitu untuk yang Brilliant Islamic Olympiad karena untuk kisi-kisi sendiri belum yang fix ya itu belum di share sedangkan ini masih gambaran tapi insya Allah 70-80% mirip-mirip lah seperti ini. Naam, Bismillah. Oke. Ada beberapa kisi-kisi yang sudah tim My Arabic Partner itu sudah kita susun di mana di sini ada beberapa contohnya tentang penggunaan adat istifham atau tanda tanya. Nama-nama tempat, maf'ulun bih, khabar dari ina yang tepat, munada mu'annas mufrad, khabar jar majrur, khabar muqaddam jar majrur, munada mufrad mu'annas, sikap saat membaca Al-Quran, fil amr mufrad mu'annas, dan seterusnya. Oke. Dan nanti sebagai juga gambarannya bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut, nanti soalnya itu berjumlah 30 soal dan semuanya itu pilihan ganda gitu ya. Nah, coba sampai sini ada yang ditanyakan? Gak wujud? Ada Ustaz. Nah, Ada coba Ustaz. yang masih perdana atau pertama kali ikut event semacam ini ada? Kalau Sofia kan udah pernah ikut, Humaira udah pernah. Raisa kalau saya udah pernah ya Raisa ya. Di sini ada yang baru pertama kali ikut enggak? Alhamdulillah berarti udah ada gambaran semuanya ya. Nah, bismillah. Kita akan langsung apa namanya? Membahas tentang materi pertama yaitu penggunaan adat istifham di mana ada adat istifham terlihat perihal fa'il, perihal maf'ul bi, perihal tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba al-istifham itu artinya kata tanya ya. Kata tanya. Nah, perlu kita garis bawahi ini di sini itu al-istifham bermakna kata tanya. Nah, kata tanya di sini. Mau itu yang berbentuk apa namanya? Adat dan adawatnya. Setiap kata istifham dalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kata tanya istifham dalam bahasa Arab biasanya selalu berada di muka. Maksudnya di muka di mana? Di depan. Contohnya seperti apa? Nih, saya kasih contoh misalkan. Ini contohnya ya, yang berada di depan. Ma hadza. Man zalik.
Mata, mata, tadhabu. Aina, Ahmadu. Kaifa haluki ya Nisrina? Kaifa haluki ya Nisrina? Alhamdulillah Nabi khairin wa kaifa haluka ya Ustaz. Udah Alhamdulillah sampai Nabi khair. Itu tadi kalimat apa namanya Nisrina? Apa tadi? Kaifa haluki. Nah, itu itu tadi apa namanya? Kalimat is istifham. istifham. Nah, di mana sih diwakili oleh kaifa? Ya. Oke, berhubung antum semuanya sudah pernah mengikuti lomba sejenis, sekarang nih kita akan langsung ke apa namanya pembahasannya. Dari contoh-contoh di bawah ini dari man, mata, aina, kaifa, ayu, hal, a, kam, bima. Coba Ustadz mau nanya. Hal min su'alin hatta huna, ada yang ditanyakan sampai di sini? Misalkan ada yang Ustadz saya nggak paham maksudnya kaifa, Ustadz saya nggak paham maksudnya a gitu. Coba langsung ya. Karena kan Antuna udah punya semuanya kan? Ini udah di-share kan? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Oke. Ustaz. Waalaikumsalam. Nampak apa? Ya, barangkali Hafiz, Zashi, Hafiz. Sofi ada pertanyaan? Sayujat. Layujat, Kendra, ada bingung nggak di kalimat istifham ini? Berarti kalau istifham itu yang awal-awalnya atau yang ditanyakannya itu ya, kayak Naam, naam. Jadi awal-awalnya gitu. Kayak misalkan mahadza berarti ada waktu istifhamnya apa coba? Mahadza, ma, ma ma, mumtaz. Man robuka, man robuki, ma, man robuka, man robuna. Eh, man, Man sahih. Min aina anti. min, Nah, ya, min aina anta. Min. oh, Saya amla. min. Nah, jadi seperti itu ya. Syukran, syukran Ustaz. Nah, dan biasanya kalau misalkan apa namanya ada waktu istimewanya di belakang itu kayak aneh. Hadza ma. Pernah denger gak? Hadza ma. Itu biasanya itu kalimat apa terjemahan, terjemahan dari Indonesia ke Arab kan harusnya kan apa ini, tapi karena di Indonesia ini apa gitu kan, jadinya hadza ma Sofia, hadza ma. Nah, ini nih yang saya contohin ntar ya. Nah, yang betul kan mahadza, saya amla mahadza. Tapi karena mungkin dia keikut apa namanya baru belajar bahasa Arab, diartikannya apa ini, ya kan? Tapi bisa kan ini apa? Sering dengar gak? Ini apa gitu kan? Oh ini apa berarti pakainya kayak gini jadinya. Agama. Hazama, sohi. Itu kira-kira salah apa bener kalau hazama? Salah. Salah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia betul. Ya. Kendra, ini apa? Nah, kalau bahasa Indonesia betul. Kendra, ini apa? Syauki, ini apa? Ya kan? Bisa dibolak-balik, tapi dalam bahasa Arab nggak bisa. Mahaza. Jadi kalau misalnya ada yang nanya nih, man robuka sama robuka man, robuka man. Nah, itu kurang tepat. Ya, biasanya itu ini dipakai beberapa sama teman-teman yang baru belajar bahasa Arab. Ya, kaidahnya salah, yang penting ngomong bahasa Arab gitu. Nah, sampai sini paham? Allah. Untuk istifham, Paham. alhamdulillah. Kita pindah. Oke, kalau paham semua, kita pindah ke materi selanjutnya. Oh ya, apa namanya? Ada penjelasan juga nih. Kalau yang ditanyakan oleh kata tanya kam, ini ya, satu besar. Kalau yang ditanyakan itu
Tadi kan kita punya mata, man, dan lain-lain. Nah, di sini ada penjelasan tentang kekhususan kam. Yang artinya apa? Ma makna kam? Berapa? Berapa. Terdiri satu kata, maka harus dibaca nasab atau fathah. Contoh, kam saatan. Jam berapa? Kalau enggak, Ustadz nanya misalkan, berapa siswa yang ikut lomba? Itu harusnya kam toliban, bukan kam tolibu, bukan kam tolibi. Ya, ini kekhususan di apa namanya ada tuh kam. Yang lainnya kan enggak nih? Coba nih. Bima tadhabu. Nah, ini kam saatan. A anti Fatimatun. Hal anti Fatimatun. Ayul fakihah. Kaifa haluka. Nah, tapi ini ada yang melihat kejanggalan di sini? Kalau saya sih lihat sih, jelas banget. Wahid, Saatan, Isnan. Hah? saatan ini kurang tepat. Kan. Ada contoh di sini yang mungkin salah ketik atau gimana? Tadi Ustaz bilangnya apa kalau kam itu Berapa? 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 Harusnya setelah kam itu, Saatan kam. nah, berarti kan mansub kan? Nasab, fathah tain atau fathah. Ya, coba ada yang Kam lihat. asli. Wahid, coba Ustaz kasih waktu berpikir lagi. Ustaz gede nih. Ayo, coba. Ayo. Ayo, ada yang bisa dijawab? Hmm, nggak tahu sih. Yakin? Yakin. Oke. Bismillah, lahbah. Saya tulis. Sampai sini paham? Pak di Konfusi. bawahnya pas loh. Atau bisa jadi ayo. Aha. Hahaha. Tergocek. Jahit, nuasil ya akhwati jami'an. Ikhwani, ikhwati fillah. Nah, yakin ya? Apa namanya? Yakin ini nggak ada yang tergocek? Karena bisa jadi Ustadz berubah pikiran nih. Lagi gimana, Ustaz? Makanya kan namanya kan kita berpikir dulu apa namanya itu eh imajinasi gitu Pak. Imajinasi sih lebih ke otak kita apa namanya berjalan dulu karena apa? Materi ini udah dibagi kan? Kira-kira ada yang Ustadz jelaskan, ada yang salah nggak? Enggak sih. Yakin, berarti yakin tuh. Kamfulusan bener, kamfulusaka bener. Ah, enggak tahu. Sebenarnya Ustadz ngecek doang sih, Bener. karena materi ini udah dibagi. Di Ternyata bener. pikiran bener sih. Yang bener apa? Kamfulusaka atau kamfulusuka? Tahu. Fix, berarti belum dibaca. Karena ada penjelasan di bawahnya. Ayo. Loh, Tuh. Ada penjelasan di bawahnya nih. Tadi bisa jebak. Dua kata.
Dua kata. Itu rofu atau apa? Domak. Atau nggak tahu. Coba. Di sini ada yang masih bingung nggak? Loh, kok Gimana? ini berapa uangnya? Ayo. Bisa tadi gocek. Ternyata ada yang pada setuju. Ayo. Ya. Jujur sekarang. Belum dibaca ya? Emang belum Ustaz? Belum. Pantes Ustadz Gocek percaya semua. Jadi gini. Ana ngeprintnya ke acak Ustadz. Kabel di printer Ana bikin Oke, nggak grafik apa-apa, nggak apa-apa. Coba acak. perhatikan ya. Di sini ada kata-kata seperti ini. Kalau kata tanyanya itu terdiri dari satu kata. Satu kata, maka itu dibaca apa? Fathah tain atau fathah nasab. Nih, kam saatan. Saatan itu berapa kata? Satu. Satu. Sedangkan ini terdiri dua suku kata yang kedua. Terdiri dari dua suku kata, makanya dia domah. Ya, coba satulan itu berapa kata? Dua. Dua. Nah, fulusuka itu satu kata apa dua kata? Dua. 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 Ya, dua. Fulus sama anta bahasanya gitu loh ya. Anta. Tapi kan nggak boleh fulusu anta kan harusnya fulusuka bahasanya gitu. Jadi dua. Sampai sini paham? Ah, jadi gampangnya gini. Kalau satu kata itu fathah, kalau dua kata itu domah. Ya, sampai sini jelas? Jelas. Ah, jangan sampai kegocek lagi sama Ustadz ya. Oke, Bismillah. Lanjut lagi penjelasannya. Kamfulu suka dua kata. Ingat, ini dua kata. Hmm. Coba untuk kalimat tuh istifham bisa Ustadz minta contoh, terserah bebas. Ustadz ambil sampel aja langsung. Karena nggak ada. Coba Ustadz ulangi lagi. Hal min soalin, is there any question? Ada pertanyaan? Enggak. Enggak. Kalau enggak, Ustadz pengen tanya Fahri. Fahri, kasih Ustadz contoh kalimat tuh istifham. Dari mana, Ustaz? Bebas. Bebas. Tapi jangan sama pas dengan yang dicontoh ya. Misalkan, mahadza Ustadz. Oh, nggak bisa. Harus agak beda. Nah, tafadhal ya Fahri. Kamu hurufatan fi syaqqah. Kam gurfatan Fi fi syaqqah. syaqqah. Nah, kam gurfatan fi syaqqah. Nah, tadi Ustadz nanya bukannya kalau misalkan dua kata itu ini ya, apa namanya? Eh domah. Kok ini fathah? Tapi betul. Kam gurfatan fi syaqqah. Itu betul. Karena fi di sini dia bukan ikut ke apa? Bukan ikut ke sa'ah ya. Jadi betul kam sa'atan fi syaqqah. Sorry. Ada waktu istifhamnya apa Fakhri? Nah, Hmm? lupa, Ustaz. Nah tadi kan kam saat kam gurfatan fi syaqqah. Ada waktu istifhamnya apa tadi yang antum pakai? Fathatan. Yang depan. Yang Tam, antum Ustaz. kam. Nah, mumtaz. Oke. Ustadz minta lagi dari Humaira. Tafadhali ajibi. Hal tuhibbu kuratal qadam? Hal tuhibbu kuratal qadam? Ada waktu istifham? Hal. Mumtazah. Oke, Ustadz pindah lagi ke Kaira. Kaira, tafadhali.
Ayo, kasih secontoh. Nyerah? Angkat tangan. Wahid, Isnan, Salasa. Hafiz. Bisa pindah ke Hafiz. Hafiz, Aktini misal. ماذا تفعل في الشتاء؟ Mada taf'alu fi fasli syita. Ada tulis istifham? ماذا؟ Mada. Nah, mumtaz. Alhamdulillah. Jadi untuk ini sudah paham. Ya. Sebenarnya kalau antum baca sebenarnya cukup ini. Hmm. Ini ada beberapa ismul istifham yang tadi sudah kita bahas ya. Tadi ini nih. Ada ma, ada man, ada mata, kaifa. Di atas lebih banyak lagi. Ya. Contoh lebih banyak lagi. Ma, man, mata, aina, kaifa. Oke. Ini cuma pembahasan yang apa? Penjelasan lebih rinci aja sih. Ustadz, Nah, ini ya. filenya dikirim. Nah, Filenya dikirim nggak? di grup ada. Oh ya, Nanya siapa ini? Man Sail? Siapa yang bertanya? Kendra. Oh, Afwan soalnya nggak kelihatan. Oh, Kendra. Nah, Kendra. Najat. Coba Ustaz nanya ya. Ini kan ada keterangan. Semua isim iftifham itu adalah mabni. Mabni atau mabniun. Ini tulisannya mabdi kayak gini Indonesianya. Sedangkan kalau dalam Arabnya tulisannya seperti ini. Mana ya? Afwan. Oh, di bawah. Tadi mana ya? Mabni. Lafdah ya. Wah, ini. Mahadu jar. Ya, inilah dulu. 6. Apa maksud dari kata-kata mabni? Tetap. Tetap. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Ada jawaban lain? Enggak. Mabniyun. Oke. Mabni. Apa tadi jawabannya? Tetap. Ada lagi? Tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah. Tetap ya. Oke lah, tetap bisa. Tetap atau tidak berubah. Sahih. Jawabannya betul. Tetap atau tidak berubah. Nah, jadi yang maksudnya mabniun ini itu dia tetap. Kenapa tetap? Contoh, di sini kita punya ada man, kam, mata, aina, kaifa. Dia nggak berubah tiba-tiba jadi kaifi, aini, mati, kim. Terus apa namanya? Eh, ma juga bisa jadi mi, ya. Kalau misal pun bisa berubah, itu biasanya tuh apa namanya? Bukan fusha lagi, ya. Itu namanya amiyah. Di sini ada yang pernah umroh? Kalau ada yang pernah umroh, biasanya tuh bahasa Arabnya itu agak sedikit berubah. Contohnya kaifa haluka, anta. Tapi kalau orang Arab yang pakai bahasa amiyah, inta, inti, ya kan? Mungkin ada yang pernah dengar, itu bukan bahasa fusha, bukan bahasa baku. Itu bahasa kayak pergaulan sana. Tapi dalam Al-Quran, Al-Quran menggunakan bahasa fusha. Nah, jadi mabni itu tidak berubah. Sampai sini jelas? Jelas. Oke. Letak isim istifham selalu di awal kalimat dan tidak bisa diawali oleh kata lainnya kecuali oleh huruf jar dan mudhaf. Nah, tadi Ustadz ngomong apa namanya? Hadaman.
Ya kan? Hada ma. Itu kan nggak boleh. Ternyata, ternyata ada kalimat istifham itu boleh di belakang. Akan tetapi harus tidak apa namanya? Harus diawali dengan lainnya. Contohnya apa? Ini. Ingat, Ustadz tadi katakan bilang apa namanya? Ada istifham itu di depan, rata-rata di depan. Akan tetapi dia boleh di belakang dengan apa? Syarat sebagai berikut. Contohnya diawali oleh mudhof. Ini mudhof kitab di sini kitab. Diawali oleh huruf jar. Ini huruf jar nih yang apa namanya? Nah, afan. Nah, kalau ini boleh karena apa? Diawali dengan huruf jar. Contohnya apa di atas? Kalau antum semuanya perhatikan, di atas tuh ada contoh yang diawali dengan huruf jar. Ini dia, yang diawali oleh huruf jar. Coba ada yang bisa lihat mana? Coba Ustadz mau tanya, mana yang diawali huruf jar? Ayo. Lima tazhab. Bima tadhab sahih. Bi itu harful jar bukan? Harful jar. Mungkin ada yang bisa kasih contoh yang lain? Ustadz kasih contoh yang lain misalkan. Coba, ada yang bisa? Syauki? Jadi itu kenapa salah Ustadz? Salahnya di Bukan bagian salah, mana? ini betul. Oh, Ini betul. Tadi kan saya bilang kayak gini. Apa namanya? Adawatul istifham atau tanda tanya dalam bahasa Arab itu pasti di depan. Ya apa enggak? Man iya. hadza, man robuka dan lain-lain. Dan tadi Ustaz contohkan contoh yang salah misalkan hadza ma. Itu kan salah. Hadza Mm-mm. ma. Jadi Ustadz Apa cuma ini? ngerecokin tadi. Kenapa? Jadi Ustadz cuma ngerecokin aja kan tadi. Bukan recokin, ini memang betul. Cuma ada Oh, apa pengecualian. ah, Kayak misalkan tadi nih, kan kalau misalkan kam itu kan saatan. Ternyata boleh dia pakai doma. Ketika apa? Ketika apa? Ayo, masih ingat? Ada huruf jar. Bukan yang kam saatan. Kan harus fathah, nasab. Dia boleh jadi doma. Kira-kira kenapa tadi? Karena ada dua kata. Dua dua kata, kata. betul. Begitu pula dengan tanda tanya. Tanda tanya itu ternyata boleh loh. Nggak di depan, asalkan apa? Yang pertama, dia ada mudhof. Yang kedua, itu karena huruf jar. Contoh yang huruf jar lagi nih, saya kasih contoh. Dikecilin dulu sedikit. Mm-mm. Di bawahnya. Nah, di sini ya. Afwan. Li. Eh, contoh misalkan ini. Man. Haza. Artinya apa ini? Apa ini? Apa ini? Eh, Bener, apa ini? Ketika saya tanya kayak gini, jadinya apa? Untuk siapa ini? Yang di depannya itu huruf adatul istifham atau harful jar? harful jar. Harful jar. Ya, ini adawatul istifham
Kalau ini depannya harful jar. Sampai sini paham? Paham. Ya Oke. Allah. Nah, lanjut, bismillah. Ada pertanyaan? Enggak. Hmm. Oke. Isim istifham jika didahului oleh huruf jar, maka alifnya dihilangkan. Maka alifnya dihilangkan. Contohnya apa tadi? Coba bahasa Arabnya apa ini tadi apa? Daud? Daud, bahasa Arabnya apa ini? Mahada. Mahada. Usah tulis ya. Mahada. Setuju? Mahada ini ya. Sahih? Ya. Oke. Terus misalkan, nah ini perhatikan ini aja dulu satu ya. Mahada. Tapi ketika huruf jar ini menyalip atau biasa bahasa katanya itu huruf jarnya itu di depan kalimat istifham, alifnya itu hilang. Mana alifnya? Ini alifnya di sini. Ini alif. Alifnya itu hilang. Jadi harusnya ini matak tubuh. Coba ya. Ustadz mau nanya satu-satu ini. Berarti kalau misalkan bima tak tubuh artinya dengan apa kamu menulis. Kalau misalkan B-nya dibuang, itu jadinya apa Raisya? Raisa. Oke, saat pindah. Lakesya, kalau bima tak tubuh artinya dengan apa kamu nulis? Huruf banya atau harful jarnya itu dibuang. Jadinya apa? Bacanya gimana? Kalau nggak ada huruf banya? Halo? Oke, kayaknya masih ini ya. Usah tulis ya. Ini kalau nggak ada huruf jarnya, jadinya gini. Ma, Mat. tak, tu, bu. Artinya apa kalau matak tubuh? Apa yang kamu tulis gitu kan? Nah, terus ma takhruju. Ma takhruju. Nah, ada lagi. Ma tas alu. Ma tas alu. Sampai sini bisa pahami, kalau misalkan nggak ada harful jar, beginilah bentuknya. Oke? Syauki paham? Lu? Sampai sini paham? Hmm, Ustadz itu huruf jar itu huruf depannya itu dihilangin gitu ya. Kenapa? Ulangi lagi. Huruf jar itu huruf depannya dihilangin ya. Iya, jadi gini awalnya ya, huruf jar itu, coba ada yang bisa sebutkan contoh dari huruf jar? Ini huruf jar itu contohnya gini nih. Afan. Ala. Tahta. Boleh tahta. Tapi kita ambil yang paling sering aja dulu ya. Tahta. Terus apa Fi. kira-kira? Fi. Fi. Sahih. Fi. Terus apa lagi?
Ila. Ila. Sahih. Ila. Terus misalkan juga ada bi. Ini kan bi sering itu bi. Bismillah. Bismillah dengan menyebut. Oke. Terus ada juga an, artinya itu dari juga. An. Li. Apa arti li? Li Milik. itu untuk. Makanya kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba. Dari huruf jar ini masih banyak sebenarnya ya huruf jarnya ya. Tapi kita langsung fokus ke beberapa aja dulu. Contoh. Ini ada kata-kata matak tubuh. Apa yang kamu tulis Ustaz, bahasanya Ustaz, kayak gitu Afan, ya. Nah, Ustaz, Afan. Huruf jar sama istifham bedanya apa? oke. Kalau huruf jar bahasanya seperti ini ya, Kendra ya. Huruf jar itu adalah beberapa huruf dia nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia harus ada punya teman. Tapi masalahnya huruf jar ini dia kalau misalkan ketemu sama kata benda, dia sukanya nyeleding. Apa maksudnya suka nyeleding? Jadi kalau misalkan kata benda ketemu sama huruf jar, harokatnya yang awalnya dhamma, yang awalnya fathah, dia berubah menjadi kasroh. Contohnya apa coba? Ala. Ustadz punya kata-kata maktabun. Jadinya apa kalau tambahi ala? Maktabi. Alal maktabi Alal atau maktabi. ala maktabin. Betul nggak? Ya, Oke. betul. Ustadz punya kata-kata faslun atau al-faslu. Coba antum semuanya tambah dengan harful fi. Fil Ya, fasli. fil fasli. Fil fasli atau fi faslin. Sampai sini jelas? Nah, inilah apa namanya beberapa bahasa kata kita itu huruf jal itu sukanya nyeleding. Ya, suka nyeleding makanya harokatnya jatuh yang awalnya dhammah, yang awalnya fathah, dia berubah jadi kasroh. Nah, itu yang dimaksud dengan harful jar. Sedangkan kalau ada waktu istifham, nih, yang tadi kita belajar itu ma, man, kam, mata, aina, kaifa. Ya, kam kitaban, man qara'a, ma hadza, mata tadhabu, aina Muhammadun, kaifa haluka. Apakah ketika kaifa haluka menjadi kaifa halika? Enggak, ya kan? Kam kitaban bukan kam kitabin. Mata tadhabu enggak berubah jadi mata tadhabi. Nah, sampai sini paham, Kendra? Paham. Nah, alhamdulillah. Contoh jar Nah, itu apa kenapa? ceritanya? Contohnya huruf jar. Ini huruf jar ini. Yang saya tadi ala, fi, ila, bi, an, li. Oke? Oke. Nah, sebenarnya masih ada, tapi Ustadz kasih contoh yang paling sering ketemu. Contohnya, bismillah, bismillah. Harful jarnya kira-kira apa, Kendra? Bi. Hah? Bi. 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 Inna, lillahi ta'ala. Li. 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 Apalagi ya? Anin naba'il azim. An. Anin naba'il azim. An. An. Sampai sini paham? Paham. Nah, ternyata ada watul istifham atau apa namanya huruf-huruf istifham ini yang tadi Ustaz jelaskan tuh.
Ini ma, man, kam, mata, aina, kaifa. Beberapa itu dia berkolaborasi atau ketemuan atau bisa dikatakan berteman dengan harful jar. Sehingga yang tadi Ustaz jelaskan tadi ya, nih, mata tubuh, mata khruju, matas alu, ya. Ketika kan ada alifnya apa enggak? Betul kan? Ada alifnya kan? Ma takhruju, ma tasalu, ma taktubu. Ya, paham? Nah, ternyata berketemuan sama huruf B. Tadi B itu huruf jar bukan? Huruf jar. Huruf jar. Li huruf jar bukan? Huruf jar. Huruf An jar. itu huruf jar bukan? Huruf Huruf jar. Huruf jar. jar. Nah, kaidahnya bilang kalau isim istifham ma jika didahului dengan huruf jar maka alifnya hilang. Oke, contohnya ini tadi ya, matak tubuh, matak tubuh. Ketika bertemu dengan harful jar yaitu bi, gimana? Apakah Berapa bisa sih seperti yang ini? Afan, Ustaz ini dulu. Nah, apakah ditulis seperti ini? Sebentar. Nah, seperti ini? Enggak. Waduh, waduh, bentar. Apakah Ustaz tulis seperti ini? Enggak. kan? Enggak. Enggak. Apa yang harus dihapus? Kata kaidah? Bi. Di. Alifnya bukan Enggak alif. bi-nya. Bima tak tubuh. Nah, sampai di sini jelas. Jelas. Ma takhruju. Yang hilang apanya? Alif. Alif. Huruf jar. Oke, kita kasih huruf B di sini. Sas. Nah, yang hilang apanya? Alif. 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 Bima takhruju. Matas alu. Ditambah an. Yang hilang apa? Alif. 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 Nah, ini kan juga ada tuh dalam surat An-Naba kan. Amma yatasaalun. Ya kan? Enggak. Amma yatasaalun. Kalau saya bacanya amma yatasaalun. Betul atau salah? Salah. Salah. Pendek kan? Amma yatasaalun. Oke. Hal min soalin hatahuna. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak. Oke. Nah, sekarang di Ustaz. bawahnya. Naam? Siapa yang Afwan bertanya? Afwan? Ustaz. Naam? Tadi di yang istifhamnya yang bima tadhabnya kok alifnya nggak hilang? Coba. Bima tadhab. Ke atas berarti ya? Nah. Bima tadhab. Mana bima tadhab? Bima Paling tadhab. bawah. Oh, berarti ini salah ketik ya. Bentar. Ini ada penjelasan lainnya. Ya. Ada penjelasan lainnya. Berarti oh iya. Oh iya betul. Masya Allah. Wah. Mas Muki, Afwan, Sofia. Sofia. Oke. Berarti yang betul apa? Harus apa yang hilang? Alif. Ah, alif, Alif. masya Allah. Kok Ustaz malah nggak sadar ya, betul. Saya nggak sadar itu. Berarti harusnya apa? Bima tadhabu. Seperti ini? Sahih?
Sahih. Sahih. Oke, sahih, masya Allah. Mumtazah. Nanti kayak gini ya. Nah, oke. Afwan, tadi kita mulai dari jam 19.30 ya. Oke, lanjut. Nah, coba ada pertanyaan lagi. Hal min su'alin hatahuna, ada pertanyaan sampai di sini? Kita selesainya kapan, Ustaz? Enggak, 20.30. Jelas ya. Oke. Setelah huruf ma sering ditambah dengan the yang menyatu dengan ma, namun artinya tetap. Contoh madza, limadza, bimadza. Nah, kalau ini beda cerita lagi. Mimnya nggak boleh hilang. Lah, Eh? Nah, kalau ini ceritanya beda lagi. Ya, ini nggak boleh jadi bimadza, bimadza. Enggak. Mimnya itu tetap bimadza, limadza, lah madza. kenapa? Nah, itu koidahnya. Kenapa? Koidahnya seperti itu. Kayak misalkan Anti nanya, Ustadz, Bismillah artinya kan dengan, ya apa enggak? Nama, nama bukannya ismun Ustadz. Kenapa alifnya hilang? Harusnya kan biismi, bukan bismi. Ya apa enggak? Ismi Hafiz, Ismi Daud, Ismi Nisrina. Harusnya kalau tambah bi kan biismi. Iya. Ya, nah itu. Berarti kalau untuk beberapa apa namanya kasus seperti ini tetap. Oke. Nah, berarti yang apa, mengapa, dengan apa, alifnya itu gak hilang. Maza, limaza, bimaza. Oke. Ada yang tanyakan di sini? Insya Allah kita tinggal 14 menit lagi. Oke. Nah, lanjut. 13, Ustaz. Iya 13. Kan tadi 14. 6. Jika setelah istifham, isim istifham kam ditanyakan terdiri dari satu kata, maka harus dibaca nasab atau fathah. Tadi ya, tadi tuh. Kam kitaban, kam kitaban, kam gurfatan, kam fulusan, kam taliban. Nah, ini harus fathah. Sedangkan kalau misalnya ya, kam rubiatan, kam hafizan. Hafizan sih misalkan hafiz, ya, hafiz Quran gitu kan. Misalkan lagi di sini juga kam malikan, berarti berapa raja gitu kan. Ah, karena satu kata yang dijelaskan. Tapi kalau misalkan dua kata, itu apa tadi? Mama. Dhammah. Ya. Kam nuku duka, kam kita buka. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan kam nuku daka, kam kita baka. Tapi harusnya kam kita buka karena terdiri dari dua suku kata. Ya, dua kata, Afan, dua kata. Paham Tum? Fahimna. 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 Oke. Berarti kita untuk saat ini selesai dulu di apa namanya materi tentang ada watu istifham. Syukron Sofi udah matanya jeli ya. Masya Allah. Naam. Nah, kalau misalkan untuk nama-nama tempat, Ustadz harapkan antum semuanya tidak bercukup diri dengan apa yang ada di ringkasan ini. Ya, bisa nyari juga di Google ataupun buku MAP. Kan banyak itu kan kalau buku MAP kan, nama tempat dan juga buku di sekolahan. Jangan cuma apa Mahatul Kitor, Mahatul Hafilat, Mahatul Binzin dan lain-lain. Tapi harus ada tambahan. Kalau ini bisa baca sendiri. Ya, coba Ustadz nanya di sini dari mufradat yang di sini nih. Ah, yang ada di
Ada yang masih bingung artinya? Enggak, udah ada Mahaqqah, gambarnya. tunduk. Udah ya. Nah, mal'ab. Nah, itu udah. Nah, Ustaz. limada? Itu kenapa hammam bawahnya artinya halaman. Terus maktub artinya laboratorium. Mal'ab ruangan besar. Oh, ini apa niatnya mau bikin di bawahnya lagi. Tapi ternyata apa namanya? Nggak, mungkin Ustaz Haidir lupa ya. Artinya bukan halaman ini. Mal'ab udah tahu lah, masa mal'ab nggak tahu. Apa arti mal'ab? Lapangan. Maksaf, Kantin. Kantin. hammam. Kamar mandi. Kamar Nah, mandi. berarti ini biasa. Ini bukannya salah ya. Niatnya mau bikin lagi, tapi ternyata mungkin qadarullah lupa atau bagaimana. Nah, nah, insya Allah di hari Selasa kita akan masuk ke maf'ulun bih, di mana ada kenapa maf'ulun bih itu penting. Contohnya seperti ini. Siapa di sini yang bisa Ustaz kasih? Ah, ini. Hmm. Coba deh. Oke, bisa tolong dibaca. Apa ini? Ya, kulu. Aku udah sama. Ya, kulu Daud sama. Artinya apa? Daud makan ikan. Kan. Oke, Ustadz ubah. Makan ikan. Asamakah. Dibaca lagi. Ya'kulu asamaka Dawudun. Artinya apa? Ikan makan Daud. Makan daun. Ikan makan Ikan Daud. makan Daud. Daud. Yakin? Yakin? Yakin. 100% Daud yakin? Kita tanya yang punya nama nih. Daud, katanya antum dimakan ikan. Yakin Daud? Yakin. Ternyata artinya masih sama. Nah, kan. Daud makan ikan. Daun makan ikan. Tetap Iya. Daud makan ikan. Kenapa? Nih. Oh, Daud. Karena niatnya itu satu. Harokatnya. Loh, kok bisa? Ya, Harokatnya itu tetap nggak berubah. Asam maka Oh, Daud. iya. Jadi nanti kita akan mempelajari kenapa dalam Al-Quran itu beda harokat. Bukan Al-Quran doang sih. Dalam bahasa Arab beda harokat itu Ya. beda arti. Ketika saya bilang ya'kulu as-samaka Dawudun atau ya'kulu Dawudun as-samaka atau Dawudun ya'kulu as-samaka, artinya itu tetap satu. Daud makan ikan walaupun Ustaz bolak-balik. Kalau Ustaz bilang ikan kayak makan gini. Dawudun. kalau ikan makan Daud. Nanti dulu bentar ya. Dawudun ya'kulu as-samaka. Daud makan ikan. Ustaz ubah ya konsonannya. Ya'kulu as-samaka Dawudun. Artinya sama. Daud makan ikan. Ustaz ubah lagi. Ya'kulu Dawudun as-samaka. Gak berubah artinya. Daud makan ikan. Kecuali kalau Ustaz ubah kayak gini. As-samaka ya'kulu Dawudun. Itu baru. Bukannya sama aja ya? Sama, ya benar. Ya, kecuali kalau misalkan seperti ini. Asamaku ya'kulu Dawuda. Ya. Itulah Ya udah. kenapa dalam Al-Quran itu misalkan antum yang usah tahu misalkan di ini ya di Al-Wildan ketika misalkan lajnah sama syekh. Lajnah sama syekh beda tipis doang, cuma harokat misalkan harusnya bacanya fathah dibacanya kasrah atau dhamma, itu sama syekhnya kan langsung
Khata gitu, salah. Karena apa? Dalam harokat, dalam bahasa Arab, salah harokat satu aja itu mengubah arti. Ya, ini akan kita bahas pertemuan selanjutnya tentang maf'ul bih. Maf'ul Bahasa Arab. sampai sini paham? Ini gambaran buat pertemuan besok. Oke. Maf'ulun bih. Jadi kayak misalkan Zahsy bisa bicara gini. Ana aqra'u al-Qur'ana, al-Qur'anu atau al-Qur'ani? Zahsy taqra'u Qur'ana, Qur'ani atau Qur'ana. Kenapa? Qur'ana. Yang baca Qur'ana. siapa? Zahsy. Yang dibaca siapa? Yang dibaca apa, Ustaz? Qur'an. Apa, bukan siapa, Ustaz? Kenapa? Yang dibaca apa, Ustaz? Bukan siapa. Orang Nah, nggak yang bisa iya dibaca maksudnya kan yang dibaca siapa? Ya kan Quran. Oh iya ya, yang baca apa ya kan apa? Betul. Orang Yang nggak dibaca bisa apa? dibaca. Betul. Yang dibaca apa gitu? Quran. Sahih. Sahih. Ah. Kayak tadi yakulu Daudun sama Kak. Siapa yang dimakan? Ikan. Siapa yang memakan? Daud. Daud. Nah, sampai sini paham? Sampai. Oke. Jayid. Paham. Alhamdulillah. Hal min su'alin hatta huna? Insya Allah. Gira wujud? Oke, Ustaz. persiapkan. Ustaz, Naam. Siapa yang nanya ini? berarti Siapa yang nanya? kalau yang mengerjakan Daud tuh ya? Oh, pakai Daud. un Naam, ya. Daud. Lima tuh Daud. Berarti yang mengerjakan tuh pakai un, yang dikerjakan tuh pakai a ya, Ustaz, akhirnya. Kurang lebih seperti itu. Daud di sekolah pernah belajar nggak Daud? Yang SPO. Subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Indonesia. Apa itu? Misalkan, Oh, iya, Daud pernah. memakan ikan. Iya pernah. Subjeknya siapa? Objeknya apa? Ya. Predikatnya apa? Objeknya. Nah, kayak gitu. Pernah, Ustaz. Sudah punya gambaran? Dah. Udah. Nah, alhamdulillah. Jahit. Ada pertanyaan lagi? Enggak? Idan nahtatim bidu'a kafaratul majlis walhamdulillah. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum saya tutup langsung assalamualaikum. Oh. Langsung aja kalau assalamualaikum langsung sekali ya. Jahit. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.